Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi ya sistem operasi berbasis Debian yang dikembangkan dari Debian dan dimodifikasi sedikit sehingga dapat memberikan pelayanan komunikasi berbasis VoIP yaitu Elasticsearch ya. Jadi Elasticsearch yang kita gunakan ini adalah Elasticsearch versi 5, merupakan distro berbasis Debian berbasis GNU Linux ya, Debian GNU Linux yang dikembangkan untuk dapat mempermudah kita untuk dapat membangun sebuah server berbasis VoIP ya. Oke, untuk itu kita akan langsung saja mulai proses instalasinya. Kita tekan enter. Oke. Oke, proses instalasinya akan berjalan ya. Pastikan kita terhubung dengan koneksi internet ya, sehingga karena proses instalasi layanan Elasticsearch ini akan menghubungkan kita atau membutuhkan konektivitas terhadap internet. Oke, pertama-tama kita masukkan hostname-nya, misalnya Walid Umar. Kita untuk domainnya kita kosongkan ya. Nah, selanjutnya kita memilih bahasa instalasi yang kita gunakan. Kita pilih bahasa Indonesia. Oke, proses instalasinya kurang lebih sama ya dengan proses instalasi pada Debian pada umumnya. Oke, kita masukkan password. Kita pilih zona waktu. Oke, sedang memuat komponen tambahan. Oke, kita lakukan partisi ya. Kita gunakan program pemartisian default. Oke, sistem Elasticnya sedang melakukan instalasi untuk sistem dasarnya. Kita tinggal menunggu hingga sampai ke step selanjutnya. Oke, proses instalasi dari Debian Elasticsearch kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap konfigurasi ya. Kita tunggu hingga proses konfigurasinya selesai. Oke, sedang melakukan proses update dan instalasi sertifikatnya. Oke, ada beberapa paket yang perlu di-download lagi ya dari internet karena Debian yang kita gunakan kali ini adalah Debian yang sudah dimodifikasi oleh tim dari Elasticsearch, sehingga beberapa paket akan di-download dari internet ya. Jadi kita tinggal tunggu hingga proses download paket tersebut selesai. Oke, proses instalasi paket dari Elasticsearch-nya. Di sini kita proses update ke channelnya. Di sini kita akan menggunakan Elasticsearch 3GX yang stabil ya. Kita gunakan yang stable. Kita enter. Setelah itu sedang mempersiapkan beberapa konfigurasi dan dia akan melakukan proses instalasi paket Elasticsearch untuk VoIP yang akan kita gunakan. Jadi jumlah paketnya sekitar 81 paket. Cepat atau tidaknya proses instalasi yang kita lakukan kali ini bergantung pada konektivitas internet yang kita gunakan. Oke, hampir selesai proses downloadnya.
Oke, sedang melakukan instalasi paket-paket 3CX untuk layanan PBX-nya, untuk layanan telepon VoIP-nya ya. Oke. Oke, kita masuk ke lisensi agreement-nya. Kita akan accept ya proses instalasinya. Sedang melakukan aktivasi root login kita dan proses reboot. Oke. Jika proses rebootnya sudah selesai, harusnya kita sudah bisa melakukan proses konfigurasi menggunakan web ya, web config. Kita tunggu hingga booting dan kita tinggal mengakses layanan konfigurasi Elasticsearch-nya melalui web. Jadi sangat mudah. Bahkan kita tidak perlu melakukan beberapa konfigurasi berbasis teks lagi ya. Kita cukup mengkonfigurasi menggunakan web browser ya. Di sini sudah masuk welcome to 3CX configuration tool. Select how run the web tool. Kita akan jalankan. Kita pilih angka 1 ya. Oke, sekarang kita bisa mengakses layanan konfigurasinya ya. Kita bisa mengakses layanan konfigurasinya menggunakan alamat 192.168.43.111.25015 V sama dengan 2 ya. Oke, kita langsung saja buka web browser yang kita gunakan. Oke, kita akses webnya ya. Oke, kita enter dan harusnya sudah sampai di halaman ini. Oke, dalam proses instalasi kali ini kita diminta untuk menggunakan license ya. License-nya dapat kita dapat melakukan proses registrasi license melalui website ini. Oke, kita bisa melakukan registrasi, namun sebelumnya saya sudah melakukan proses registrasi license-nya ya. Sehingga kita tinggal cukup copy paste ya dari sini, use your license. Kita tinggal paste, kita tinggal next. Oke, proses retrieving untuk instalasinya. Kita diminta untuk memasukkan username dan password ya. Misalnya kita masukkan username Walid Umar, passwordnya oke, kita pastikan passwordnya match ya. Oke, p4ssw0rd_123. Kita next. Oke, we detected the IP public is 114.125. Oke, kita next. Oke, TP of IP public. Kita pilih dynamic. Kita next. Di sini kita enter free port for 5001. Oke, kita biarkan konfigurasinya default ya. Kita next. Oke, dan kita dapat mengakses layanan menggunakan alamat IP 43.111 ya. Oke, enter. Kita gunakan local IP dan proses create dan aktivasi server kita sedang berjalan ya. Pastikan kita memiliki konektivitas internet yang stabil. Oke, setelah proses registrasinya selesai, kita diminta untuk memasukkan jumlah digit nomor ya yang digunakan. Defaultnya adalah 3. Kita juga bisa menggunakan banyak digit ya. Kita gunakan 5 digit untuk extension length-nya ya. Kita next. Kita masukkan email address kita untuk mengupdate informasi ya. Oke, di sini kita gunakan 3CX SMTP untuk sebagai provider mailnya. Oke, country-nya harusnya ada Indonesia. Kalau tidak ada Indonesia, kita bisa skip ya. Oke. Oke, ada Indonesia 62. Kita pilih zona waktu.
Zona waktu kita plus 8 ya. Plus 8 harusnya lebih condong ke Singapura ya. Oke, kita next. Kita pilih extension numbernya, misalnya oke, kita masukkan nama kita, nomor, kita masukkan email. Oke, selanjutnya kita coba save ya. Kita coba save extension number. Kita next. Oke, kita pilih country Calcanmate to ke Asia ya. Kita juga bisa mencentang semua ya. Misalnya Asianya Indonesia ya. Kita fokus ke Indonesia. Kita next. Oke, select language. Oke, kita pakai standar English Prom ya. Kita next. Dan proses pembuatan untuk layanan PBX-nya sedang berjalan. Oke, kita tinggal tunggu hingga proses create PBX-nya selesai. Oke, jadi ini adalah detail informasi yang nantinya kita butuhkan untuk melakukan proses manajemen konfigurasi ya. Oke, proses starting service-nya sedang melakukan proses pembuatan layanan PBX-nya. Oke, dan layanan server kita sudah berjalan. Kita bisa simpan ini. Misalnya kita tambahkan di bawah sini informasi-informasi penting ya. Kita sudah bisa mengakses IP ini ya. Kita akses. Oke, harusnya sudah bisa masuk ke halaman login untuk 3CX-nya. Oh iya, kita akan gunakan IP lokal ya. Kita akan gunakan IP lokal. Oke. Oke, ini ada warning HTTPS-nya. Kita accept the risk. Dan kita sudah masuk ke halaman login-nya ya. Kita bisa login menggunakan username ini. Oke, pastikan kita tidak terjadi error pada saat melakukan proses login. Kita pilih English, kita login, kita save ya. Oke, saat ini sudah berhasil login. Ini adalah halaman konfigurasi 3CX-nya. Nah, di sini banyak fitur. Kita bisa melakukan proses registrasi PON ya. Kita bisa registrasikan PON. Kita bisa registrasikan extension kita. Ya, di sini kita bisa lihat extension kita adalah 88801 dan kita bisa langsung scanning barcode kita ketika kita ingin mendaftarkan ya. Nah, jadi kita akan menggunakan dua device ya, akan melakukan uji coba komunikasi. Kita akan tambahkan lagi satu device 88802. Misalnya mobile numbernya berapa? Oke, kita bisa langsung oke ya. Langsung oke, dan di sini sudah ada dua extension ya. Sudah ada dua extension. Oke, sudah ada dua extension dan kita tinggal melakukan uji coba untuk melakukan proses pemanggilan ya. Sini banyak sekali fitur. Oke, kita akan coba untuk terhubung ke layanannya ya. Ke layanan dengan melakukan instalasi aplikasi pada Google Play Store ya. Google Play. Kita akan instalasi aplikasi 3CX ya.
Kita bisa lihat websitenya. Oke, K3CX. Oke, ini kita bisa lakukan instalasi pada perangkat komunikasi kita ya. Oke, untuk itu kita akan langsung saja melakukan proses uji coba konfigurasinya. Oke, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Play Store-nya. Kita masuk ke aplikasi Play Store-nya, selanjutnya kita lakukan searching terhadap aplikasi 3CX. Oke, kita telusuri, kita lakukan instalasi ya. Lakukan instalasi. Oke, sedang melakukan verifikasi. Oke, paket aplikasinya berukuran sekitar 5 mega ya. Oke. Oke, dan sudah terinstall. Kita perlu terhubung ke WiFi ya, karena kita perlu terhubung ke WiFi. Kita connect ke WiFi yang ini. Oke, terconnect. Selanjutnya kita tinggal buka aplikasinya. Oke, jadi kita akan menggunakan, oke, ini sedang ada agreement-nya. Oke, aktivasi akun, izinkan. Oke, kita scan QR code-nya. Izinkan. Oke, kita gunakan user yang ini ya. Oke, kita coba scanning untuk QR code-nya. Oke, QR code yang ini sudah berstatus aktif. Selanjutnya kita coba cek pada PON-nya ya. Oke, yang ini sudah aktif 8802. Oke, ini sudah berstatus hijau dan kita tinggal mengaktifkan QR code untuk akun Walid Umar ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses registrasi untuk handphone yang kedua ya. Kita akan coba scanning barcode-nya. Oke, berhasil ya. Dan sudah connect. Kita bisa lihat status di bagian PON. Oke. Di sini harusnya sudah ada tambahan ya, satu device, dan di bagian extension ini statusnya sudah hijau ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung untuk melakukan proses komunikasi untuk dua user ini ya. Kita akan coba komunikasikan. Misalnya user yang user yang ini akan melakukan proses pemanggilan ke 8802 0802. Kita akan coba kita coba call dan kita harus memastikan di sini panggilannya sudah aktif ya. Kita bisa lihat panggilan dari user 1 ke user 2 bisa aktif. Halo. Oke, ini panggilannya sudah aktif dan proses komunikasi bisa terjalin antara dua host ya. Jadi sangat mudah untuk melakukan. Kita matikan saja. Kita juga bisa cek untuk panggilan balik ya. Misalnya kita masuk ke dial pad. Keypad-nya 888 01 ya. Kita coba call. Di sini komunikasinya sudah berjalan dan kita bisa tes. Halo. Ya, cek tes. Jadi sangat mudah untuk mengimplementasikan komunikasi menggunakan 3CX Phone System Management ini ya. Kita bisa melakukan banyak fitur ya, termasuk proses komunikasi berbasis conference
dimana kita bisa mengkoneksikan beberapa perangkat telepon ya. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.